Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Tidak korupsi sanggup, Pak. Tidak korupsi sanggup, Pak. Itu saya diminta sebagai ahli dalam rangka penyelidikan masalah Formula E yang kebetulan terkait juga dengan seorang gubernur DKI yang dikenal dengan nama Anies Baswedan. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Kalau banyak catatan politik, banyak luka-luka yang ditimbulkan sana-sini, KPK masuk di dalam juga ada temuan misalnya nanti, tentu race ini juga tidak akan menguntungkan secara politik kepada Anies. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan Formula E. Ini semua pekerjaan ini nggak terlihat, tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Kamu mau mempermudah seluruh rakyat publik, maka mereka gak usah kampanye kamu. Mau jadi pilkada, gak usah. Kamu pasti akan senang. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record. Pak Ganjar selalu masuk di semua lembaga survei, setiap kali rilis kami ikut. Ada nggak? Oh, nama Pak Ganjar terus, tapi kok belum deklarasi atau mendeklarasikan diri setidaknya? Saya itu anggota partai. Tentu saya melihat ada dua realitas. Realitas pertama adalah saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan Republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo santer dikabarkan menjadi kandidat calon presiden 2024 terkuat. Hal tersebut terbukti dari melejitnya nama Ganjar di puncak elektabilitas berbagai lembaga survei independen. Saat ditanya keinginan menjadi presiden RI, Ganjar menyatakan siap untuk bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara yang dilakukan stasiun TV swasta. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Kata Ganjar dikutip Selasa 18 Oktober 2022. Kalau pertanyaannya disederhanakan, Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia? Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Bersih dan kotor bukan soal sektor. Bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Pasalnya, Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap soal itu, imbuhnya. Dalam hal ini, Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu, kata Ganjar, suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Maka kenapa di awal sebagai etik politik, tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya.
Dua, relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang. Dan yang kedua, tentu terkait dengan realitas yang ada di survei. Dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan, tuturnya. Oleh karena itu, Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan capres yang akan diusung. Dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi presiden periode 2024-2029 terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari ratusan ulama, habib hingga cendekiawan muslim se-Jawa Tengah. Beliau adalah luar biasa, yang cerdik ya, yang cerdas, yang memang amanah dan tanggung jawab di dalam memerintah Jawa Tengah ini 2 periode luar biasa. Jadi ada tahapan untuk beliau ini bisa, untuk nasional bisa. Dan itu sangat mampu, dan itu yang kami nilai adalah beliau layak untuk menjadi presiden. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik. Realitas survei, ya memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi, untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan? Pungkasnya. Sebagai informasi, nama Ganjar memang sedang melejit berdasarkan survei lembaga independen. Pada survei Carta Politika Indonesia misalnya, elektabilitas Ganjar melejit di Jawa Tengah dan Lampung. Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan raihan 68,3%. Kata Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam keterangan tertulis Kamis 13 Oktober 2022. Yang kedua, ada realitas sosial, realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik. Relawan Des Ganjar mendeklarasikan diri untuk berperan aktif dalam menjadi wadah pembangunan desa untuk kemandirian bangsa. Mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas, melampaui nama-nama lainnya seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta yang baru saja purna tugas, yakni Anies Baswedan sebesar 6%. Ketua DPC PDIP Solo, Efek Hadi Rudiatmo, memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo maju sebagai capres pada pemilu 2024. Rudi sapaannya menilai Ganjar merupakan kader PDIP yang laku dijual karena marak dukungan eksternal terhadapnya. Aku dukung, kader mendukung kader kan sah, tapi semua manut ketua umum. Saya mendukung 1 juta %. Kata FX Rudi saat ditemui wartawan di acara psikotes DPP PDIP di D5, Kecamatan Jebres, Solo, Selasa 18 Oktober 2022. Berarti kalau ditanya siap menjadi Presiden Republik Indonesia? Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap pada soal itu. Elektabilitas Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres 2024 terus meningkat. Selain namanya muncul di berbagai survei, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungannya. PSI menjadi partai pertama yang mendukung Ganjar. Sejumlah PAC serta PAW, PPP, dan PAN juga telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Artinya, kader PDIP laku dijual. Ganjar dicalonkan dari PPP, berarti kader itu api toh, bagus kan? Bukan hanya bagi internal PDIP saja, eksternal juga, ada PAN juga, ujarnya. Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar.
Menurutnya, parpol lain yang mendukung Ganjar bukan untuk membajak kader PDIP, tapi sebagai bentuk dukungan. Bukan membajak, kita realistis saja. Saya senang ada yang meminang, banyak yang mendukung berarti baik toh, ujarnya. Dia berharap dengan banyaknya dukungan kepada Ganjar akan menguatkan PDIP dalam pemilu 2024 mendatang, sehingga Pilpres bisa kembali dimenangkan oleh PDIP. Berarti Presiden 2024 dari PDIP lagi, tapi semua manut ketua umum, pungkasnya. Pak Ganjar pencitraan, saya gubernur, saya harus membangun citra Jawa Tengah. Pasti ilmu branding itu ada, untuk memberikan keyakinan. Ya jangan pasrah-pasrah gitu aja. Sebelumnya diberitakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Amanat Nasional atau PAN Nusa Tenggara Timur mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Deklarasi tersebut berlangsung Minggu 16 Oktober 2022. Keputusan bakal diserahkan ke pengurus PPP dan PAN tingkat pusat. Mengenai PPP, keputusan pengurus NTT itu akan diberikan kepada PLT Ketua Umum Mardiono dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. DPW Partai Amanat Nasional di sejumlah daerah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Selain PAN, dukungan juga datang dari DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kediri, Jawa Timur. PAN di NTT segera mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar sosok pemimpin cerdas, sosok pemimpin yang cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Dewan Pimpinan Cabang P3 Wilayah Mataraman mendeklarasikan dukungan di Kediri, Jawa Timur. Dukungan ini justru memperkuat aspirasi kader arus bawah atau akar rumput di tubuh partai berlambang Ka'bah. Para kader meyakini Ganjar dapat memenangkan pesta demokrasi pada 2024 mendatang karena kinerja dan pengalamannya. Kata Wakil Ketua DPW PPP Provinsi NTT, Ramli Muda didampingi Ketua DPW PPP NTT Janudin Lonek saat membacakan pernyataan deklarasi. DPW PPP menganggap Ganjar sebagai tokoh nasional sejati, negarawan dan memiliki kesamaan visi misi untuk melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua DPW PPP NTT Janudin Lonek, dukungan terhadap Ganjar Pranowo diputuskan dalam rapat pimpinan wilayah yang berlangsung sejak Sabtu 15 Oktober 2022. Dia menyampaikan sesuai hasil diskusi saat Rapimbil, Ganjar Pranowo dianggap paling realistis untuk memimpin Indonesia selanjutnya. Selain itu, walaupun Ganjar Pranowo adalah kader PDIP, tetapi secara historis dianggap memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan PPP. Kamu mau mempermudah seluruh rakyat publik, maka mereka gak usah kampanye kamu. Mau jadi pilkada, gak usah. Kamu pasti akan senang. Pak Ganjar selalu masuk di semua lembaga survei, setiap kali rilis kami ikut. Ada nggak? Oh, nama Pak Ganjar terus, tapi kok belum deklarasi atau mendeklarasikan diri setidaknya? Saya itu anggota partai. Tentu saya melihat ada dua realitas. Realitas pertama adalah saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Sementara itu, Partai Amanat Nasional atau PAN Provinsi NTT juga mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Deklarasi tersebut dipimpin Ketua DPW PAN NTT Awang Noto Prawiro yang dihadiri seluruh pengurus DPW NTT maupun DPC di Kupang Sabtu 15 Oktober 2022 lalu. Keputusan diambil atas kesepakatan bersama dengan semua pengurus di semua tingkatan di DPW NTT. Kami seluruh kader PAN NTT menindaklanjuti hasil Rakerwil PAN NTT. Dengan ini menyatakan mendukung saudaraku Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden dari PAN, kata Awang saat deklarasi. Sebelumnya diberitakan, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengumumkan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
PSI menyebut Ganjar memiliki semangat kebangsaan yang sejalan dengan PSI. Dari hasil rembuk rakyat itu kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, Senin 3 Oktober 2022. PSI mengumumkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pak Ganjar unggul dengan angka sekitar di atas 40%, sehingga ini membuat PSI optimistis ini sudah mencapai hasil akhir, tidak akan ada lagi perubahan yang signifikan. Grace mengatakan Ganjar unggul dibandingkan calon lain. Dia menilai Ganjar memiliki sikap kebangsaan yang diperjuangkan PSI. Sejak awal Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar adalah calon terbaik karena memiliki kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan PSI, ujarnya.